Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Ayuda Mukti dengan NIM 25020200035. Di video kali ini, saya akan mewawancari teman saya, yaitu Yusafa, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah soft skill mengenai penerapan keterampilan soft skill melalui komunikasi yang aktif, kemampuan emosional, serta membangun hubungan interpersonal yang aktif. Jadi, tolong disimak ya. Halo Kak Yusafa, selamat sore. Selamat sore juga Kak Sinta. Makasih lo udah luangin waktunya buat ngobrol lagi sama aku. Kita udah lama banget ya gak ketemu. Iya, hampir 1 tahun. 1 tahun ya, lumayan lama banget. Iya, betul, lumayan lama. Sekarang udah ada waktu luang, kita bisa ngobrol santai ya Kak ya. Gimana nih kesehariannya sekarang? Sekarang kan udah masuk perkuliahan nih. Iya, betul. Kalau menurut aku kuliah di mana sih Kak? Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, Prodi Sarjana Farmasi. Oh, farmasi ya, Sekolah Tinggi Mahaganesha ya. Keren banget nih farmasi, berarti racik obat gitu ya? Iya. Keren banget. Kenapa nih masuk farmasi? Suka bikin kah atau emang interest ke sana? Kebetulan sejujurnya saya itu masuk farmasi lebih ke didorong oleh orang tua sih. Oh, suruhan orang tua ya Kak ya? Iya, betul. Tapi gimana nih perkuliahannya? Kakak merasa masih aman atau enjoy aja? Sejauh ini masih enjoy aja sih, mulai bisa menerima kalau misalnya saya berkuliah di farmasi. Jadi sejauh ini lumayan aman. Oh, lumayan aman. Iya, betul. Oke. Semangat terus ya Kak ya. Terima kasih, kakak juga semangat kuliahnya. Terima kasih Kak. Oh iya, saya dengar Sekolah Tinggi Mahaganesha itu pindah ya ke Undiknas. Apa benar Kak? Iya benar, pindah. Oh, itu kerjasama kah atau emang sekolahnya dibeli oleh pihak Undiknas sendiri? Kalau sejauh yang saya tahu itu lebih ke kerjasama sih Kak. Jadi di Universitas Pendidikan Nasional itu memang saat ini sedang membangun Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi dari prosesnya itu mengajak Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha untuk bergabung di Undiknas gitu. Oh, oke. Berarti untuk statusnya Kakak masih Mahaganesha kah atau sudah pindah ke Undiknas? Untuk sekarang ini karena suratnya belum keluar, surat penyatuannya belum keluar, jadi saat ini masih dalam statusnya masih dalam proses penyatuan gitu Kak. Oke, berarti belum pindah ya, belum Ya, sah belum, pindah ya. belum. Oke, kalau untuk keseharian mungkin dari Sekolah Tinggi Mahaganesha pindah ke Undiknas sendiri, apakah ada perbedaan yang signifikan? Mulai dari mungkin fasilitas atau pembelajarannya sendiri? Kalau misalnya fasilitas sih untuk sejauh ini tuh karena saya dari Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha itu lebih sedikit ketemu orang, jadi fasilitasnya otomatis lebih sedikit digunakan oleh orang kan. Setelah pindah ke Undiknas, yang saya rasakan itu setiap hari saya lebih banyak bertemu mahasiswa dari fakultas lain, otomatis fasilitas yang digunakan itu lebih ramai daripada biasanya. Kemudian untuk pembelajaran itu sendiri itu tidak ada perbedaan yang signifikan, baik itu secara teori ataupun praktikum, karena mungkin kalau misalnya di teori itu perbedaannya sekarang sudah berbasis LMS dan absensinya sudah melalui Undiknas Mobile, berbeda dengan sebelumnya yang masih absensi secara tulis. Kemudian untuk praktikumnya sendiri itu masih sama seperti sebelumnya, praktikum di laboratorium, kemudian dilakukan veritas sebelum praktikum, sama seperti sebelumnya. Oh, berarti untuk segi pembelajarannya sudah menggunakan teknologi lebih maju ya Kak ya? Iya, sudah betul. menggunakan LMS, tidak absen manual lagi ya kan? Untuk pembelajarannya, apa dosennya masih sama Kak? Dosennya masih sama seperti di Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Oke, berarti dosennya ngajar di Undiknas ya Iya, sekarang. Khusus untuk farmasi aja ya? Iya. Oke, begitu. Untuk fasilitasnya, karena terlalu ramai, apakah sulit digunakan Kak? Atau emang fasilitasnya emang sedikit gitu? Fasilitasnya tuh karena banyak fakultas, otomatis yang menggunakan mahasiswa juga dari berbagai macam fakultas, jadi lebih ramai, jadi akses parkirnya lebih sedikit sulit, kemudian akses lift, kemudian akses ruangan kelas itu lebih susah untuk diakses karena dari sistemnya sendiri itu berbeda dengan Mahaganesha. Kalau misalnya di Mahaganesha tuh saya memiliki kelas tetap di Mahaganesha yang bisa saya gunakan saat pergantian jam, kemudian saat diskusi praktikum dengan dosen, kemudian kalau misalnya di Undiknas itu sendiri itu kita harus tahu kan
Kalau di Unita sendiri itu kita tidak tahu jadwalnya dari mereka itu bagaimana. Jadi kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kelas mana yang kosong. Kemudian kalau misalnya kita ada ingin menyewa ruangan, kita harus mengeluarkan biaya begitu. Oh, berarti secara nggak langsung kita rebutan ya untuk Iya, tempat betul. pembelajarannya ya, karena ramai digunakan juga. Kemudian untuk kelasnya sendiri kalau ingin dipakai itu harus bayar berarti? Iya, bayar. Oh, bayar. Kira-kira berapa Kak itu? Saya dengar-dengar itu sih sekitar 200 Itu per pertemuan atau per jam? per pertemuan kalau Oh, per pertemuan. Itu ditanggung mahasiswa pribadi. kemungkinan seperti itu. Oke, berarti untuk fasilitasnya, tapi masih oke kan, fasilitasnya bagus. Ya, Cuma karena fasilitasnya masih bagus karena saya kebetulan di gedung yang baru. Kayak gitu. oke, mungkin karena ramai aja jadi sulit untuk digunakan ya, Iya. fasilitasnya ya. Oke, berarti untuk fasilitasnya harus ngeluar dulu ya untuk Iya, bisa dapat betul. kelas pembelajaran ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk Ormawa atau UKM sendiri, apakah kakak mengikuti di perkuliahan sekarang ini? Setahu saya kan kakak dulu sangat aktif banget nih Iya. ikut organisasi. Kak Yusafa ini sangat aktif loh guys, ikut organisasi. Kalau sekarang ikut nggak kak? Kalau sekarang sih karena baru pindah ke Uniknas, otomatis saya masih menyesuaikan dengan perkuliahan di Uniknas, itu yang pertama. Kemudian saya juga masih mencari UKM apa yang sekiranya cocok untuk pribadi saya sendiri. Jadi sejauh ini sih saya belum ada, karena organisasinya sendiri pun karena surat penyatuannya belum keluar dengan Uniknas, saya masih tidak ada penyatuan dengan BEM dari Fakultas Uniknas sendiri. Berarti sebelum pindah ke Undiknas itu kakak udah ngikutin organisasi ya? Iya, jadi sebelum saya pindah ke Uniknas, yaitu di Sekolah Tinggi Farmasi Maganes sendiri itu, saya sudah mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, ikut BEM ya kak ya? Ya, Kalau boleh tahu menjabat sebagai apa kak di BEM? saya menjabat sebagai anggota PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke, keren banget nih Kak Yusafa ini. Terima kasih. Tapi untuk sekarang ini, apakah bisa ikut BEM Undiknas atau bakal di riset ulang lagi? Sesuai dengan yang saya dengar itu rumornya bisa masuk kemungkinan dan akan diriset ulang kembali, baik itu sebagai jabatan saya atau jabatan orang lain dari Sekolah Tinggi Farmasi Maganes. Oke, berarti harus di riset lagi ya, bakal ganti jabatan lagi ya. Berarti akan tetap masuk BEM Undiknas ya? Kemungkinan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Yusafa ya udah mau nyempetin diri buat ngobrol lagi sama aku. Kita udah ngobrol banyak nih terkait perkuliahannya Kak Yusafa yang awalnya dari Sekolah Tinggi Mahaganesha, kemudian pindah ke Undiknas ya, kemudian perbedaannya secara signifikan seperti apa, kemudian juga untuk nasib dari organisasi yang diikuti di Sekolah Tinggi Mahaganesha sebelumnya juga ya. Iya, Oke, betul. terima kasih ya Kak ya. Semoga nanti perkuliahannya lancar, sampai lulus nanti lancar, dipermudah ya Kak ya. Amin. Oke, sekian dari aku. Terima kasih lagi ya Kak Yusafa. Terima kasih yang udah nonton. Dadah.